Haleluya, shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasa diberkati oleh pujian penyembahan? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Sore hari ini atas anugerah Tuhan kembali kita ada di dalam rumah Tuhan. Selamat datang di gereja Tuhan. Dan bisa diangkat. Kita mempunyai series khotbah, tema khotbah sepanjang tahun 2017, yaitu tahun pembaharuan. Engkau yang sanggup memulihkan, memperbaharui hidup kita semua. Dan kita masih ada di seri Kingdom of God. Sore ini sore ini spesial Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menghubungkan the Kingdom of God dengan minggu-minggu sengsara sebelum kita masuk ke dalam hari Paskah. Dan kita percaya di dalam minggu-minggu ini kita juga turut merasa duka cita. Ada banyak saudara kita juga yang sedang tertimpa bencana karena teroris dan lain-lain. Karena itu sore ini adalah anugerah buat kita semua untuk bisa ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Oh, ini gak jalan lagi, bisa masukin lagi. Oh, mesti di oke. Next, ini bantainya habis. Oke. Kerajaan Allah berbicara mengenai wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Wilayah atau pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan memberi dampak atau pengaruh, bahkan merubah orang-orang yang ada di dalam wilayah tersebut dengan memberikan tujuan hidup yang jelas, niat yang jelas, sehingga memproduksi warga yang terdiri atas orang-orang yang mencerminkan gambarnya raja, karakternya raja, kebiasaannya raja, budayanya raja, sikapnya raja, pengetahuan raja, gaya hidup raja. Oh, mundur lagi gitu. Dan moralitas nilai dari seorang raja. Ya, next. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kerajaan Tuhan atau Kingdom of God, kerajaan Tuhan itu melebarkan kekuasaannya. Bahasa Inggrisnya adalah colonize, melebarkan kekuasaannya. Kalau colonize literally diterjemahkan bahasa Indonesia itu agak sedikit negatif seperti menjajah. Tapi kerajaan Tuhan itu kerajaan melebarkan kekuasaan atau jajahannya. Next. Nah, sore ini saya ingin bagikan kepada kita semua bahwa tujuan Tuhan, God's purpose adalah untuk melebarkan, mengembangkan kerajaan Tuhan. Katakan bersama-sama, to expand. To expand. Yang kedua adalah to establish the kingdom of God. Untuk melebarkan, melebarkan kerajaan Tuhan dan untuk men-establish, memberikan kerajaan Tuhan itu semakin nyata di dalam dunia ini. Next. Nah, God's purpose itu to expand and to establish, untuk memperlebar kerajaan Tuhan dan untuk mendirikan secara nyata kerajaan Tuhan di dunia ini. Caranya bukan orang dari pemerintah ini pergi ke penduduk yang ada di wilayah tersebut untuk melatih atau untuk mendidik mereka, tetapi cara yang lain adalah, next lagi, mengutus seseorang dari kerajaan tersebut untuk pergi ke tempat yang akan dikuasai. Misalnya orang Belanda mau menguasai Indonesia, harus orang yang dari Dutch, orang Belanda asli yang harus datang ke Indonesia. Dan dia datang bukan untuk mengajar atau mendidik, tapi orang tersebut menjadi contoh dan teladan dan memberikan efek kepada semua orang tentang gaya hidup, cara berpikir. Makanya di Indonesia kita setir di sebelah kiri. Semua kita dapat itu dari Belanda. Bahkan kalau yang ikut sekolah Belanda zaman dulu juga pasti ada pendidikan sejarah, dikasih tahu tentang sejarahnya Belanda dan lain segala macam. Karena itu kita lihat bahwa
dari kerajaan surga mengutus seseorang supaya pribadi tersebut bisa mempengaruhi daerah yang akan dikuasai dengan gaya hidup, dengan cara berpikir, nilai, dan karakter, budaya, pengetahuan, moral, dan sikap dari kerajaan surga. You cannot colonize and be absent. Kita nggak bisa menguasai daerah tertentu tanpa kita tidak ada di daerah itu. Nah, ini reminder buat kita semua bahwa engkau dikirim dari surga dengan satu tujuan, untuk membawa kerajaan Allah hadir di dunia ini. Katakan kiri kananmu, kamu bukan dari dunia. Bukan juga dari dunia fantasi yang di Ancol ya. Jadi kamu bukan dari dunia, engkau berasal dari Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. 1 Yohanes 4 ayat 4, satu dari beberapa ayat Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan di sini, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Orang-orang yang bicara tentang hal-hal duniawi, hal-hal materi, kamu punya tas apa? Pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut hal-hal yang fana, saudara. Dan hal-hal topik-topik seperti ini dunia suka dan dunia dengar apa kata mereka semua. Kita kalau nonton TV banyak pertunjukan, maksudnya program-program yang menurut saya seperti sampah gitu ya. Membahas hal-hal yang gak ada gunanya, dibahas gitu seolah-olah waduh. Tapi lihat di sini, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan. Perhatikan yang paling penting, kami berasal dari Allah. Katakan kiri kananmu, kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Orang yang berasal dari Tuhan tuh mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Makanya kita kalau ngomong sama orang dunia biasa, kita dianggap seperti orang bodoh gitu. Karena mereka nggak nyambung bicara dengan kita. Ia yang berasal dari Allah mendengarkan perkataan Allah. Yang tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengarkan perkataannya. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Marilah kita, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena itu orang lain akan tahu kita berasal dari Tuhan. Kita orang Kristen kalau kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, haleluya. Tujuan daripada kolonialisme ini, Bapak Ibu Saudara, adalah membuat daerah kekuasaan menjadi sama seperti headquarters, menjadi sama seperti pusat kerajaan. Tahun 1762 sampai 64, 1762 sampai 64, ya, itu Inggris trying untuk menjajah Filipina. Makanya orang Filipina bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Kecuali kalau kadang-kadang saya datang ke market apa gitu dipikir, oh salaman, una nak pakadang loy gitu. Jadi dipikir saya orang Filipina. Oh salaman, cuma tahu selamat aja saya bilang. Selamat bunak nah pedaknya kayak gitu. Jadi Bu Eva ngerti itu, Bu Eva banyak orang-orang Filipina. Jadinya tahun-tahun segitu Bapak Ibu Saudara, Inggris menjajah Filipina. Dan tahun early 90s Inggris juga menjajah Kepulauan Bahamas. Bapak Ibu ada yang pernah jalan-jalan ke Bahama? Bagus ya. Saya juga belum pernah sih gitu. Cuma lihat di YouTube gitu, bagus ya. Bagus gitu. Wah, kalau kita lihat, wah ini Inggris menguasai setiap daerah dan mereka akan tahu tugas mereka sudah the job is done. Kalau mereka tahu tugas mereka udah berhasil tuh, mereka melatih orang-orang supaya bisa bilang gini, long live the queen.
Bener ya Pak Aseng ya? Kalau di London tuh gitu. Kalau kita di Indonesia upacara bendera. Ya kan? Bendera, kalau di London lain, kalau di Inggris ya, long live the Queen. Nanti kita lihat cara bajunya anak-anak sekolah. Dari yang ada di England itu daerah-daerah jajahan itu sama. Ada beberapa Haiti juga, daerah-daerah Haiti dikuasai oleh French. Orangnya gelap kayak Ireng, tapi ngomongnya French. Keren saudara. Belum cek sana sih juga ngomong apa? Nggak bisa. Kita ngomong Sunda aja mendingan. Ngomongnya French karena pernah dikuasai oleh Perancis. Nah kita lihat bahwa tujuan kolonialisme adalah membuat daerah kekuasaan sama seperti headquarters, sama seperti pusat empire, yaitu British, England. Nah, mengapa hal kerajaan itu sangat penting? Kenapa sangat penting? Kenapa saya terus menekankan masalah kerajaan Allah? Mengapa Tuhan perlu mengolonisasi, menguasai, dan ingin menyatakan pemerintahannya di dunia ini tuh kenapa? Mengapa hal tersebut sangat penting? Bapak Ibu yang tidak sempat catat bisa foto aja ini slide-slide-nya ya. Makanya saya selalu berdiri di pinggir sini. Mengapa hal tersebut sangat penting bagi Tuhan? Karena ini saudara, Tuhan ingin mengembalikan hubungan yang sempat terputus. Tuhan ingin mengembalikan hubungan yang sempat terputus. Yang kedua, Tuhan ingin mengembalikan manusia kepada habitatnya. Karena itu kita ada di dunia, tapi rumah kita nggak di sini. This is not our habitat. Kita nih ikan air tawar, bukan ikan air asin. Kita lagi ada di kolam tambak kecil yang airnya jelek. Ini bukan habitatnya kita. Tuhan ingin membuka kembali jalur khusus di mana kemuliaan Tuhan kembali bisa nyata di dalam dunia ini. Jalur khusus. Kenapa? Karena ingin mengembalikan hubungan, ingin mengembalikan manusia ke habitatnya dan membuka kembali jalur khusus. Penyebabnya, kenapa penyebabnya? Karena ada hubungan yang pernah putus, saudara. Ada hubungan yang pernah putus. Dan manusia karena hubungan yang terputus ini, manusia keluar dari habitatnya. Dan hubungan yang terputus ini membuat tertutupnya jalur khusus. Tertutupnya jalur khusus. Nggak tahu. Saya baru lihat di Facebook itu ya. Ada angkatan ABRI baru menemukan suku di Papua yang nggak ada di peta. Di perbatasan Papua Nugini, gak pernah tahu ngomong bahasa apa gitu. Dia saya, gak pernah tahu. Tertutupnya jalur khusus di mana kemuliaan Tuhan tidak nyata di dalam dunia ini. Dan akar dari semuanya ini adalah di dalam Kejadian 3, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat manusia menyatakan diri independen, menyatakan diri independen dari sang penguasa. Indonesia menyatakan diri merdeka, lawan katanya Belanda dan Jepang dengan bambu runcing. Wah, keren banget tuh bambu runcingnya tuh. Ada senjatanya kali punya bambu runcing. Jadi independen, menyatakan diri independen, saya mau berdiri sendiri dari sang penguasa. Karena manusia menyatakan independen, sejak manusia menyatakan independen dari sang penguasa, maka sang pemerintah atau sang penguasa statusnya menjadi ilegal dan harus keluar meninggalkan manusia. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, saat Amerika jatuhkan bom itu Jepang di Indonesia harus angkat kaki karena udah dinyatakan Indonesia mau independen dan harus keluar. Karena itu pada saat manusia menyatakan independen, mau berdiri sendiri, maka sang penguasa menjadi ilegal dan harus keluar. Dan sang penguasa menyebut hal tersebut, menyebut daerah atau menyebut manusia dengan kata rebel. Rebellion, rebel. Sang penguasa menyebut daerah yang menuju independen ini dengan kata rebel.
yang bahasa Hebrew-nya adalah sin, dosa. Karena adanya dosa, manusia mau berdiri sendiri. Makanya iblis berkata kepada Hawa, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Dia mau independen sendiri. Ketika pemerintahan atau gubernur yang ada di dalam hidup Adam dan Hawa itu pergi, maka kerajaan Allah juga pergi. Dan sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus selama perjanjian lama, Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam manusia. Dia hanya mampir. And the Holy Ghost come upon Elijah dan lain-lain. Hanya mampir, tidak pernah bisa tinggal. Karena dianggap ilegal. Dan sejak itu hidup manusia sangat sengsara. Manusia menjadi makhluk kebutuhan, makhluk yang konsumtif. Manusia harus menjadi provider atas segala kebutuhannya. Sejak Indonesia merdeka, nggak ada lagi tuh Belanda mau tolong. Sejak Filipina merdeka, Inggris nggak ada lagi bisa tolong. Negara itu berdiri sendiri, urus pemerintahan sendiri, penuhi kebutuhannya sendiri. Putus hubungan, nggak ada lagi. Sejak itu manusia sangat sengsara. Dan manusia menjadi providernya atas segala kebutuhannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan gak pernah mengajar kita untuk minta uang, rumah, dan materi lainnya, gak pernah. Karena Tuhan tahu yang sebenarnya jadi kebutuhan. Sebenarnya yang paling penting adalah dibukanya kembali jalur khusus itu. Hubungan bilateral kerjasama itu dibuka lagi. Kalau untuk minta-minta, kita cuma dapat rempahannya doang itu. Tapi yang Tuhan kata, Dia mengajar kepada kita dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Untuk membuat dunia ini sama seperti kerajaan surga. Karena itu Tuhan nggak pernah ajar untuk minta uang dan segala macam. Tapi yang Tuhan lihat yang sangat penting adalah hubungan ini, jalur ini, jalan yang sudah tertutup itu dibuka lagi. Karena kalau itu terbuka, uang dan lain-lain itu otomatis. Amin. Makanya ada dinamakan commonwealth. Wealth is common di dalam kerajaan. Nggak usah diminta, dia ada di situ. Makanya carilah kerajaan Allah. Itu dia, carilah kerajaan Allah. Kita mencari jalan jalur yang sempat tertutup itu. Karena dari situ semuanya ada. Kita nggak cari yang pretel-pretelnya ini, segala macam itu. Tapi yang kita lihat, carilah kerajaan. Ini makanya Tuhan ajar begitu. Sekarang baru tahu. Orang cari sibuk, kerja apa segala macam, tapi tidak cari sumber. Itu aksesnya dibuka dulu. Aksesnya dibuka dulu. Oleh sebab itu hubungan yang terputus sama ini, seperti segala sesuatu ketetapan yang diputuskan di London, Inggris atau di British, yang menjadi ketetapan, menjadi peraturan, menjadi semua segala sesuatu yang ditetapkan, itu harusnya terjadi juga di Filipina, terjadi juga di Kepulauan Bahamas. Karena yang dari atas turun ke bawah. Saudara tahu organ manusia yang paling besar itu sebenarnya kolon. Kalau orang bilangnya kolon cuma usus besar, sebenarnya enggak. Kolon tuh dari lidah, mulut nih, sampai ke rektum. Maaf kata. Itu organ yang paling besar manusia itu. Dari atas ini sampai ke bawah. Makanya yang masuk ke atas turunnya ke jamban. Yang masuk dari atas pasti turun ke bawah. Yang terjadi di headquarters pasti terjadi di branch. Pasti terjadi di semua negara yang dikuasai oleh England. Tapi karena putus, nggak ada. Karena itu, apa yang terjadi di dalam, kenapa kita selalu sengsara dan susah? Karena yang seharusnya terjadi di surga, harus juga terjadi dalam hidupmu. Karena itu putus, saudara. Ini dia masalahnya, ini dia. Saya waktu ngerti, waduh Tuhan, seperti
Bukakan kebenaran ini. Karena itu apa yang ditetapkan, apa yang terjadi dalam kerajaan surga tidak terjadi dalam hidup kita. Karena hubungan yang terputus, karena kita keluar dari habitat kita, dan jalur yang khusus itu tertutup. Makanya nggak pernah nyata itu kehadiran Tuhan. Yesaya 59 ayat 1. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan dia nggak dengar, saudara. Tapi yang merupakan pemisahnya, makanya ada kata pemisah, ialah segala kejahatan. Karena dosa kita, saudara, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Ini sesuatu yang terputus, adanya pemisah. Adanya pemisah. Karena itu Allah Bapa mengutus seorang pribadi dari kerajaan Allah supaya bisa mempengaruhi, dan utusan tersebut adalah wakil pemerintahan Allah yang dinamakan gubernur. Wakil pemerintahan Allah yang dinamakan gubernur. Siapa sang gubernur agung itu? Adalah Roh Kudus. Katakan kiri kananmu, "Hei, kamu perlu Roh Kudus." Kamu perlu Roh Kudus. Sang gubernur agung. Makanya ada firman Tuhan, kalau kita berdoa bersepakat, apa yang terikat di surga terikat di bumi, terlepas di surga terlepas di bumi. Tapi tidak pernah terjadi karena apa? Hubungan yang putus. Hubungan yang putus. Ini sebenarnya konsep kerajaan Allah seperti satu denah besar yang kita lihat. Oh, baru kita mengerti itu konsepnya semua. Ada yang putus, tidak pernah terjadi lagi. Karena itu Tuhan mengutus gubernur, the governor, Roh Kudus. Dan mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Minggu yang lalu saya katakan Yesus mati di kayu salib untuk membersihkan rumah yang akan ditempati oleh sang gubernur. Dia menyucikan, menebus kita supaya Roh Kudus itu bisa tinggal lagi di dalam kita. Karena itu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia bilang sama murid-muridnya, one more important things. Kamu jangan pergi kemana-mana, tunggu di sini. Saya akan kirim penolong. Waktu penolong itu datang, Tuhan hembuskan lagi Roh-Nya. Amin. Dia hembuskan lagi Roh-Nya. Karena Tuhan Yesus sudah mati, dia bersihkan, darahnya tercurah. Supaya dengan kata lain, aku sedang mempersiapkan tempat buat engkau di surga. Dan aku sedang mempersiapkan tempat buat aku akan datang lagi dalam bentuk Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang yang mau dan yang percaya. Amin. Katakan kiri kanan, kamu mau gak menerima Roh Kudus? Mau gak menerima Roh Kudus? Mau menerima Roh Kudus. Karena itu penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk dilahirkan kembali. Penting bagi kita untuk dilahirkan kembali. Karena kerajaan surga itu bukan terdiri atas member. Kita kayak Costco, membership, nggak ada. Kerajaan surga terdiri dari citizenship, warga negara. Dan orang yang diakui menjadi warga negara adalah orang yang lahir di negara itu, di Amerika. Tapi di sini kan kita bisa di neutralize lewat apa aja. Tapi di dalam kerajaan Allah, kalau mau jadi warga negara, itu harus dilahirkan kembali. Makanya Nikodemus malam-malam gak bisa tidur, dia cari. Aku dengar itu kamu memberitakan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Saya mau pergi ke sana. Ya, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Rajin pergi gereja, melayani. Apapun yang kita lakukan, menolong orang, bukan jaminan dan bukan patokan di mana kita dapat lahir baru. Nah, itu adalah bukti kalau kita sudah dilahirkan, maka kita otomatis kita jadi rindu ketemu Tuhan. Kita jadi rindu untuk melayani, kita menjadi begitu giat.
Tapi bukan karena itu lalu kita diselamatkan, enggak. Yang paling penting di dalam kelahiran baru kita adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus. Dan dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu memimpin kita kepada Yesus yang adalah satu-satunya jalan. Akulah jalan menuju Bapa, akulah jalan menuju keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Roh Kudus itu datang tinggal dalam hati kita, menolong kita untuk hidup dan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Karena Yesus memimpin kita kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Karena di dalam Dia kita dapatkan satu-satunya jalan kepada kerajaan Allah. Karena bicara soal jalannya itu pernah putus. Dan jalannya itu udah tertutup. Kalau Roh Kudus turun, datang tinggal dalam hati kita, Dia akan pimpin kepada satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan pendamai antara manusia dengan Allah Bapa. Pendamai antara manusia dengan Allah Bapa. Dan dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita pada saat kita memulai perjalanan kita kembali kepada habitat kita, kerajaan surga, melalui Tuhan Yesus yang adalah jalan satu-satunya. Dan rute yang pertama adalah jalan salib. Katakan bersama-sama, jalan salib. Jalan salib. Dan ini dalam minggu-minggu ke depan sampai Paskah saya akan banyak bicara the road to the cross. Jalan salib. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jalan Roh yang sudah ada dalam kita memimpin kita kepada Tuhan Yesus. Dan hal yang pertama yang kita temukan di dalam rute itu, perjalanan salib itu, yang pertama adalah forgiveness. Ada 7 hal yang akan kita temukan di dalam perjalanan kita menuju salib. Yang pertama adalah forgiveness. Katakan kiri kanan, forgiveness. Ketika kita mengampuni seseorang, Bapak Ibu Saudara, saya akui bahwa kadang-kadang kita seperti membiarkan mereka off the hook. Sepertinya, udah gak apa-apa. Kalau kita memaafkan seseorang, sepertinya yang lemah itu kita. Do you feel like if you making an excuse untuk such a bad behavior, ada orang lain memperlakukan kita dengan tidak benar, dan kita ya udahlah, sepertinya memaafkan tuh cuma ya udahlah gitu. Memaafkan sih bukan begitu aja, saudara. Nah, kontras dengan apa yang Tuhan ajarkan dengan kita. Memaafkan bukannya kita berkata bahwa oh yang salah ya oke lah gitu. Enggak, kita juga harus berdiri di dalam kebenaran. Memaafkan juga bukannya kita melupakan perasaan itu. Kita nggak bakal pernah lupa. Forgive to forget. Tuhan bisa forgive to forget. Tapi kita tetap ingat, saudara. Yang perbedaan adalah racunnya dan sakitnya itu udah nggak di situ. Saya pernah ketusuk itu gunting di tangan sini ya, nancep. Waktu saya sekolah Alkitab di Malang itu, kunci kamar saya satuin semua. Di ujungnya ada itu gantungan gitu. Ujungnya ada itu apa? Gunting, bukan gunting kuku yang cepitan itu, gunting kuku yang begini guntingnya gitu. Itu memang nggak tahu lah zaman batu mungkin begitu. Jadi habis hujan ya, saya jalan, habis lonceng makan sama-sama. Makan kita berdoa, tapi saya buka mata berdoa, soalnya takut ayamnya hilang. Ayamnya jadi hilang gitu kan. Makasih Tuhan, amin. Nah, masih ada ayam makan.
Udah kelar, saya mesti siap-siap hari Jumat untuk pelayanan. Jadi saya mesti balik lagi ke asrama, saya turun tangga tuh. Turun tangga saya ingat saya puter-puterin kunci tuh. Licin tuh. Terus saya jatuh, saya manis sih. Pikir, aduh kamu manis sih. Orang Ambon hitam manis sih. Udah tua tinggal hitamnya aja, manisnya hilang. Ngaku katanya. Digigit gitu, aduh gitu. Saya masih ingat loh. Masih ingat tuh di Cawang. Kita masih ngontrak rumah, mau papa saya tuh. Di kiri kanan ibu-ibu haji, piara tuyul. Tapi kalau ngadu ke mama saya, oh Mama Sani, jangan mau gaul sama ibu haji itu, hati-hati. Mama saya makanya setiap ibu-ibu tolawat tuh jalannya begitu. Gitu kan. Jadi lihat, kalau saya mau mandi, mama saya masuk, di belakang masih sumur gede, itu di Tebet kalau nggak salah. Dekat rel kereta. Waduh, Jakarta masih banyak dinosaurus lah. Jakarta masih banyak dinosaurus, Jadi di situ nggak ada listrik, jadi kalau papa saya pulang nonton TV-nya, aki mobilnya diturunin. Nah, nonton deh, tuh kotak gitu kan, udah seneng banget. Aneka Ria Safari, itu udah kayaknya Oscar gitu kayaknya. Hebat banget. Gua nonton. Saya inget banget semuanya tuh, digigit di depan sumur itu. Sampai nangis-nangis, katanya, jangan nangis terus, ntar ada tuyul situ katanya. Nah, saya nggak pernah ngeliat tuyul, bener. Mau hidup di situ juga. Makanya saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, nggak akan bisa diganggu oleh iblis. Amin. Nggak akan bisa diganggu oleh iblis. Makanya lihat pengampunan. Forgive is to forget. Tapi sebenarnya kita tetap ingat. Kita nggak mungkin tiba-tiba lu kena stroke jadi lupa ingatan gitu. Siapa ya? Gitu. Nggak ada tuh. Nggak bisa begitu. Tapi sakitnya, kata orang Jakarta sekarang, sakitnya di sini. Udah nggak ada lagi di sini. Udah gone. Udah nggak ada lagi sakitnya. Saya juga dikecewakan berapa kali hubungan, mau menikah juga nggak jadi. Sampai ya begitu-begitu, patah hati 7. Wah, itu tingkat dewa, ada patah hatinya tingkat dewa. Makanya sampai rontok rambut. Bener, patah hati di tingkat dewa. Sampai kalau di tempat kerja saya kerja kan di lantai berapa gitu ya. Kalau deket-deket itu tuh kayaknya pengen lompat gitu loh. So I know suicidal tendencies, I know. Karena saya pernah depresi, saya masih ingat semua tuh. Tapi kalau ditanya, saya masih sakit? Enggak. Udah nggak ada lagi. Forgiveness. Kalau kita marah sama orang lain, itu kita kayak mau bunuh dia tuh. Kita kasih racun apa aja deh, bobanya nih kita racunin aja bobanya. Apa aja kita bikin, sampai biological weapon juga kita mau kirim. Tapi kita tuh yang minum, biar mati lo syukur ya. Kita minum tapi itu racun. Yang mati siapa? Bu Rosa. Oh Bu Rosa, yang mati. Jadi forgiveness, pengampunan ini saudara, memang hal yang kelihatannya susah-susah gampang. Semua orang pasti punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya kegagalan, semua orang punya kekecewaan, semua orang punya rasa bersalah. Semua orang punya rasa bersalah. Pasti punya rasa bersalah. Walaupun disuruh buat, tapi sebenarnya saya nggak mau buat itu. Tapi saat ini Tuhan katakan, saya mengerti. Karena siapa yang tahu banyak, dituntut banyak. Pada saat engkau kerjakan hal itu, engkau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi hal itu tidak diperhitungkan sebagai kebenaran yang akan ditanya oleh Tuhan. Jadi sore ini Bapak Ibu Saudara, pengampunan adalah hal yang sangat penting. Awal dari sebuah pertobatan, kita harus terima pengampunan dari Tuhan, baru kita bisa ampuni orang lain. Kalau orang tidak bisa ngampunin orang lain, pertanyaannya adalah kamu belum dapat pengampunan dari Tuhan. Itu bisa dicatat, diulang lagi. Kalau kita terima pengampunan dari Tuhan, kita bisa mengampuni orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa ngampunin orang lain, kita sebenarnya belum menerima tuh. Sesungguh-sungguhnya belum menerima pengampunan dari Tuhan. Jalannya masih tertutup. Karena yang terjadi di surga, seharusnya aku tahu rancanganmu mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang luar biasa. Buku kehidupan kita itu selalu ditulis
oleh berkat dan kemenangan. Tapi di dunia ini lain ceritanya. Sepertinya yang terikat di surga di sini belum terikat nih. Karena itu belum dapat pengampunan dari Tuhan. Belum dapat pengampunan dari Tuhan. Saudara tahu, forgive is a gift that you give to yourself. Pengampunan adalah sebuah hadiah yang engkau berikan buat dirimu sendiri. Is a gift you give to yourself and to others. Sebuah pemberian. Saudara, bicara mengenai forgiveness, erat kaitannya dengan keadilan dan mercy, kemurahan. Katakan kiri kanan, keadilan dan kemurahan. Keadilan dan kemurahan. Orang-orang yang ada yang biasanya menuntut keadilan, yang menuntut keadilan adalah orang-orang yang benar. Saya tahu saya benar, saya menuntut keadilan. Saya udah bayar ini T-Mobile, tapi saya nggak bisa pakai internet. Saya benar dong, saya udah bayar. Tapi saya tidak dapat perlakuan adil. Karena saya udah buat saya menuntut keadilan. Tapi orang tiba-tiba yang nggak pernah bayar T-Mobile bisa pakai itu telepon. Sebenarnya salah dia, unrighteous. Untuk orang yang benar, dia butuh justice dan kebenaran, keadilannya Tuhan. Tapi untuk orang yang tidak benar, butuh kemurahannya Tuhan. Kemurahannya Tuhan. Sekarang saudara pikir, saudara unrighteous atau saudara righteous? We all unrighteous. Kita ini harusnya udah dihukum, saudara. Sudah dihukum. Kita gak deserve. Kita gak layak. Layak dari mana? Sampai Tuhan mau datang mati buat kita tuh. Apa bagusnya manusia? Cuma lahir telanjang, pulang telanjang. Selama hidup cuma ngotor-ngotorin dunia aja sama ngabisin oksigen. Apa bagusnya manusia? We all unrighteous. Kita semua nih gak benar. Kalau kita gak benar, kita nuntut justice. Apa yang datang buat orang yang gak benar? Keadilan apa yang datang untuk orang tidak benar? Dihukum. Dihukum, saudara. Seharusnya dihukum. Kalau kita di bumi ini gak ada keadilan, ya memang. Hati-hati juga kamu nuntut keadilan. Waduh. Karena segala macam omongan yang kita ngomongin, pikiran yang kita nanti dipertanggungjawabin tuh. Kalau kita minta keadilan, iya, memang kalau kita udah tahu oke, cuma Tuhan yang bisa kasih keadilan. Tapi untuk masalah pengampunan ini, saudara, kita semua butuh kemurahannya Tuhan. Orang yang tidak menerima kasih karunia, tidak menerima pengampunan dari Tuhan, namanya merciless. Gak punya kemurahan hati. Orang yang gak punya kemurahan hati, karena dia belum pernah dapat kemurahan hati dari Tuhan, makanya gak bisa ngampunin. Gak pernah punya kemurahan hati, gak ada. Walaupun bisa baik sama orang miskin dan lain-lain, orang gak percaya Tuhan juga banyak. Suci itu, segala orang Buddha, Hindu bangun sekolah gratis, rumah sakit gratis, cuma untuk amal supaya masuk surga, saudara. Terus kita mau buat baik apa? Mau ngalahin mereka? Gak bisa. Gak bisa kita ngalahin amal. Baik apa? Kata Tuhan, baiknya manusia tuh kain kotor. Kain kotor. Kita bilang kita nih, saya gak pernah mencuri, gak pernah bunuh, merampok. Oh iya. Coba terus, pernah bohong gak? Itu aja dah. Sama aja. Kita semua unrighteous. Jadi kalau kita pikir kita susah untuk mengampuni, kita belum pernah dapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara pernah diberhentiin polisi? Siapa yang pernah diberhentiin polisi?
lagi nyetir ya, Iya. bukan lagi makan, pas topan gitu, lagi nyetir ya. Diberhenti polisi, banyak kita berangkat berhenti polisi. Tapi kalau polisi bilang gini, oke, I let you go sekarang, nanti lain kali hati-hati ya. Itu rasanya gimana saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersaksi 7 gereja gitu kan. Saya gini, padahal driver license belum ada. Tapi itu kemurahan loh. Banyak orang Indonesia di sini yang bisa tinggal belasan puluhan tahun, Tuhan tolong sedemikian, tapi belagunya kayak lupa. Benar itu Pak. Belagunya tuh kayak lupa gitu. Kayaknya, yuk di sini nih legal apa illegal apa segala macam. Nah, tapi kayak raja gitu, kayak nggak kenal orang, kayak apa? Orang nggak punya kemurahan hati, saudara. Dan ditolong Tuhan sedemikian sampai sekarang nih, belasan puluhan tahun. Tapi kayaknya itu dirinya, oh saya cuma hoki. Nggak ada hoki dan keberuntungan di dalam Tuhan, saudara. Cuma berkat dan itu, kemurahan kamu tuh dapat kemurahannya Tuhan. Saudara kembarnya Mercy itu favor, pertolongan daripada Tuhan. Kata itu juga kurang pas. Favor and mercy. Jadi orang yang gak bisa ngampunin saudara, ingat aja, saya juga, apa saya ini lebih baik dari dia apa enggak? Saya saudara, dalam hidup ini berjemaat, saya sering belajar dari banyak orang di sini, Ibu Siti, semua lah. Namun saya juga belajar dari Pak Toto. Karena saya pikir, kan, saya sama aja kok. Mereka diselamatkan Tuhan, saya juga diselamatkan Tuhan. Cuma bedanya ya saya mimpin, tapi kita jalani sama-sama loh. Kayak Musa dengan bangsa Israel. Sama aja tuh. Musa malah nggak lihat Kanaan, saudara. Tapi kita pikir, apakah saya udah lebih baik dari dia ya? Jadi kalau kita nggak bisa ngampunin, coba kita ingat, mungkin kita belum pernah mendapat pengampunan dari Tuhan. Sekarang haleluya, haleluya. Saat ini saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara jelas. Mungkin ada orang-orang yang sedang bergumul dengan masa lalunya, orang-orang yang merasa dikejar-kejar oleh rasa bersalah, padahal dia nggak mau buat itu dia buat. Rasa bersalah, ada orang-orang yang bergumul di dalam hatinya dan tidak bisa lepas. Seperti dia terpenjara, terantai dengan rantai, dia mau bergerak enggak, tapi dia seperti menggonggong sama orang-orang lain. Oh, kamu begini. Tapi dia terus dengan masa lalunya terikat terus, tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi kita lihat dan kita mengerti ini, kalau keadilan Tuhan datang, oh kita. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, lahir baru ya. Kadang-kadang Tuhan itu bisa, bukan kadang-kadang, Tuhan yang jadi pembela kita lewat mersinya dia, lewat kasih karunia. Kalau kita pernah jahatin orang ya, saya percaya hukum tabur tuai. Tapi ada kasus-kasus di mana konsekuensi, sebenarnya prinsipnya adalah konsekuensi. Kita mesti belajar, tapi ada masa-masa dan waktunya di mana kita pernah jahatin orang. Satu kali justice mengejar si keadilan. Oh, si Sam nih pernah jahatin orang. Keadilan mengejar, tapi mercy-nya Tuhan lebih besar. Dia bilang, stop keadilan. Dia sudah kutebus dan kubayar. Harganya lunas, tidak bisa engkau ganggu lagi. Kalau engkau dealing dengan masa lalumu, engkau seperti tertuduh-tuduh, oh kamu ke gereja, memang kamu orang baik ke gereja, angkat-angkat tangan, lu so suci gitu. Kan kita mau jadi baik juga sama diri kita, kayaknya aduh gimana ya, kita bergumul dengan diri kita sendiri. Tapi sore ini Tuhan ingatkan, pada saat keadilan Tuhan itu, keadilan itu datang mengejar segala macam tuduhan dalam hati kita. Ingat, mercy yang dari Tuhan itu, kasih kemurahannya Tuhan, dia lebih besar daripada justice. Dan dia bilang, memang dia bersalah, tapi saya sudah tebus dia, dibayar lunas oleh darahku yang kudus. Amin. Dan kita dibenarkan akhirnya. Disinilah prinsipnya, saudara, dibenarkan. Dan di sini saya berdoa biar Roh Kudus mulai bergerak
bergerak dalam hati setiap orang. Dan Roh Kudus akan bekerja, mengoreksi dan memberikan pemikiran yang baru. Karena kalau kita tidak keluar dari pengampunan itu, Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di masa lalu dan kita menutup segala akses di mana Tuhan bisa merubah kita. Kita tutup, kita plester diri kita ini sama tensoplas, sama lakban, nggak bisa ditolong orang. Dan kita percaya bahwa ada banyak orang dengan rasa bersalah, dengan masalah, dengan pengampunan. Orang banyak mengubur masa lalu, dikubur. Udahlah, semua orang juga ngalamin hal yang sama. Saya kubur, tapi nggak pernah diselesaikan dengan Tuhan. Dikubur aja gitu. Swipe under the rug, di sapu-sapu sampai masuk itu nggak kelihatan. Tapi nggak pernah dibereskan. Ada orang juga try to reasoning. Oh, di dalam pikiran kita tuh seperti ada timbangan gede, saudara, antara kesalahan orang dan kesalahan kita. Nah, kalau timbangannya itu seimbang, biasanya kita menyalahkan orang itu. Itu sih gitu, menyembunyikan apa yang jadi kesalahan kita. Timbangannya kita buat seimbang dengan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, seperti Adam menyalahkan Tuhan. Tuhan, iya, saya makan buahnya karena itu tuh perempuan itu menyalahkan Tuhan. Dan di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Lukas 23 ayat 23. Ini kata pertama dari 7 perkataan salib Tuhan Yesus. Makanya saya bilang the road to the cross. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak, menuntut supaya ia disalibkan. Semua orang menuntut Tuhan Yesus sampai pada di kayu salib. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Kata orang-orang, biarin kita yang tanggung itu kesalahannya kita. Lalu semua itu dibawalah, dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata pertama, saudara, Tuhan gak bilang orang-orang ini memang nih neraka semua. Gak bilang gitu, saudara. Kita kalau marah sama orang juga biarin, kecelakaan, tabrakan, syukur gitu. Kayaknya udah marah. Tapi yang Tuhan keluarkan itu pertama, saudara, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya kebutuhan, Tuhan punya kerinduan supaya kita bisa ditebus oleh Tuhan. Kita bisa baca lagi Mazmur 32 ayat 2 sampai 4. Ini dikatakan, berbahagialah manusia yang apa, saudara? Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berarti orang yang tidak mau mengampuni punya jiwa penipu. Karena dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Tidak dapat itu yang tadi itu, saudara, justice dari Tuhan. Gak diperhitungkan, tapi dia dapat kemurahan. Katakan bersama-sama, kemurahan. Mendapat kemurahannya Tuhan, saudara. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saudara, kita terima berkat tiap pagi itu, kata Tuhan katakan berkat kemurahannya Tuhan, mercy-nya Tuhan itu selalu baru. Kemurahan yang buat hari Jumat bukan kemurahan yang dari hari yang jatahnya hari Kamis, enggak. Selalu baru. Kemurahannya Tuhan selalu baru. Makanya itu kita setiap pagi dituntut Tuhan untuk mengucap syukur, karena Tuhan katakan kita nih, siapa kita? Kalau Tuhan mau lihat setiap menit kita masih bisa berdosa, saudara. Masih bisa pikir, masih bisa berkat ini. Aduh,
Tapi Tuhan tidak memperhitungkan semua itu. Tuhan tetap memberkati engkau. Saudara lihat, Tuhan tetap berkati hidupmu, berkati engkau dengan kekuatan, kesehatan. Itu mulut masih bisa ngomong, itu otak masih bisa jalan, dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kemarin kita udah ngomongin, kemarin kita bikin apa, Tuhan gak perhitungkan. Dan dikatakan berbahagialah orang-orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan, yang mendapat kemurahan daripada Tuhan, darah bayasika, dan yang berdarah daripada Tuhan. Dan sini Daud katakan, selama aku berdiam diri, selama aku tidak mau mengampuni, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh setiap hari. Makanya saudara, itu orang yang di rumah sakit kalau tahu nih obatnya cuma mengampuni, besok udah keluar dari rumah sakit. Karena sumber daripada semuanya hati yang pahit. Dari hati yang pahit timbullah segala macam akar penyakit. Makanya di sini Daud katakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Orang yang gak bisa mengampuni hidupnya susah saudara. Segala sesuatu jadi negatif, jadi jelek. Dia gak akan pernah bisa puas. Segala sesuatu pasti tidak ada yang pernah bisa menyenangkan dia. Ada aja yang bisa diprotes, ada aja yang bisa dipersalahkan. Itu hidup lama-lama tulangnya bungkuk. Makanya dibilang, sebab siang malam tanganmu menekan, sumsumku menjadi kering. Ini bukan cuma kata puisi saudara, tapi ini pergumulannya Daud. Waktu dia melakukan dosa, waktu semuanya dia bilang, Tuhan ampuni aku. Orang yang bisa mengampuni orang lain saudara, memang kita gak bisa ngampunin orang lain tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau lepas dari rasa itu, sore ini saat yang tepat untuk menerima pengampunan dari Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu hidupku dulu nih gak baik, aku ngalamin banyak hal yang pahit dalam hidupku, tapi sore ini Sarala Bayas, Roh-Mu yang kudus mengingatkan aku. Aku mau dapat damai daripada Engkau Tuhan, mau pengampunan, karena Tuhan bilang siapa yang memberi dia akan menerima. Amin. Kalau kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan katakan Tuhan mengasihi kita supaya kita mengasihi orang lain. Kita terima kasih dari Tuhan supaya kita alirkan. Jadi flow-nya tuh lancar saudara. Kalau cuma kita doang sendiri, kita cuma mengasihi diri sendiri, selfish sebegitu-begitulah, mampet itu. Kalau got nggak dibersihin, dia ada mampet di situ, ya menggenang, banjir dan bau, banyak lalat, penyakit semua di situ. Tapi kalau dialiri, nah ini berefek juga di semua area kehidupan. Memberi kepada Tuhan secara finansial, secara waktu, secara tenaga, effort, mental, semuanya. Dan memberi secara kasih kita kepada orang. Mau dengar, oh iya ya, oke. Kadang orang bilang gak mau mengampuni itu, oh iya gini. Tapi banyak kita juga kalau orang ngomong apa, oh udahlah kita tinggalin ya. I just don't like you, I just gini. Kalau sebenarnya juga nggak bisa ngampunin orang. Begitu aja juga nggak bisa ngampunin orang. Bukan juga kita harus, oh iya ya, terus ngomong sampai gigi kering, itu kan nggak mungkin saudara. Tapi kita tahu ya, aduh Pak maaf ya, saya mesti pulang dulu. Nah, gitu. Tapi sore ini saudara, hadirat Tuhan kuat sekali. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, Efesus 4 ayat 30. Banyak kali kita katakan ada banyak dosa yang bisa diampuni. Nah, ada dosa yang tidak bisa diampuni, itu apa saudara? Mendukakan Roh Kudus. Nah ini dia. Seperti apa mendukakan Roh Kudus? Salah satunya seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan,
segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah, suralabayasikadara, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tidak mengampuni, kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kamu mendukakan Roh Kudus Allah, saudara. Sore ini hadirat Tuhan kuat sekali. Gereja ini akan dipimpin Tuhan. Gereja ini akan mengalami pembaharuan. Ada kebangunan rohani besar akan terjadi. Tapi Tuhan mau membersihkan. Dia mau membersihkan semuanya. Dia mau berkati hidupmu luar biasa. Dia mau jadikan engkau terang. Dia mau mengangkat hidupmu itu luar biasa. Tapi Tuhan katakan sekarang, aku mau bersihkan dulu nih. Saya bersihkan. Karena itu pengampunan, saudara, merupakan satu kuasa yang besar di mana Tuhan akan menjadi landasan dari segala sesuatu. Kita nggak bisa ampunin orang, mau doa jungkir balik juga ditutup sama Tuhan, saudara. Karena itu dikatakan, kalau kita tidak saling mengampuni, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Dan Roh Kudus itu yang ngingatin kita, sudah, ampuni dia, lupakan. Kamu juga gak lebih baik dari yang lain. Terima kemurahan, mercy-nya Tuhan itu, kemurahannya terima. Apabila kita bisa mengampuni saudara, maka kita naik level. Orang lain gak pikir apa-apa, tapi you are growing. Engkau bertumbuh, ototmu makin besar. Sakit harus diakuin, tapi saya mau mengampuni Tuhan. Dan dia akan bertumbuh. Tuhan akan pakai hidupmu, saudara. Sore hari ini, kerajaan Allah dengan salib Kristus. Tuhan, kata-kata yang pertama dia menuju salib itu, dia bilang, ampuni mereka, Tuhan. Orang yang dapat pengampunan itu, Tuhan, dia bisa mengampuni orang lain, Bapak Ibu Saudara. Sore ini, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.